Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrunisa Aulia, NIM 1107620043 dari kelompok 12. Film Teacher's Diary ini merupakan film dari Thailand. Latar tempat dari film ini mengisahkan sekolah yang berada di tengah-tengah laut, suatu daerah terpencil, dan seorang guru yang ditugaskan mengajar di cabang sekolah rumah kapal. Saat sampai di desa terpencil tersebut, seorang supir berbicara. Kita sudah sampai di ujung jalan bendungan, dan Anda harus melanjutkan perjalanan dengan naik perahu. Dengan begitu sudah jelas bahwa alternatif di sekitar sekolah ini hanya dapat menggunakan perahu. Dan sekolahnya itu berada di tengah-tengah laut dan dikelilingi juga oleh bukit-bukit hijau di sekitarnya. Dan dari diari buku yang guru tersebut tulis, bahwa di sana pun tidak ada aliran listrik dan tidak ada sinyal sama sekali di sana. Air pun ada, tapi dari hasil tampungan. Tetapi guru tersebut berbicara saat sampai di sana, segar sekali. Dengan begitu berarti suasana di sana memang segar, tetapi kekurangannya hanya tidak ada listrik, tidak ada aliran listrik, dan tidak ada sinyal sama sekali. Pada saat pagi hari pun, guru mulai berkeliling mengelilingi rumah murid-muridnya untuk mengatakan sekolahnya buka. Lalu pada waktu selesai sekolah, para murid pun pulang ke rumah masing-masing dan mengatakan sampai jumpa Senin besok kepada guru tersebut. Dan latar waktu pembicaraan tersebut terjadi pada siang hari saat belajar mengajar di sekolah tersebut sudah selesai. Dan ada kala saat guru memarahi para murid-muridnya dikarenakan melihat para muridnya bermain-main di tengah laut tanpa pengawasannya. Dan guru tersebut pun memukuli satu persatu muridnya. Dengan begitu, itu merupakan salah satu juga contoh dari latar suasana film ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandian Syah dengan nomor NIM 1107620218. Di sini saya akan menjelaskan terkait penokohan pada film Teacher's Diary. Pada awal film ditampilkan sosok Pak Song, mantan seorang atlet gulat yang menjadi guru di sekolah apung cabang Baan Gaeng Witaya. Setibanya Pak Song di sana, Pak Song bingung tidak ada murid di sana. Lalu Pak Song mencarinya dengan menaiki perahu menghampiri rumah masing-masing muridnya, lalu mengajaknya untuk bersekolah. Hal ini seperti dalam teori belajar dan pembelajaran bahwa agar berlangsungnya proses pembelajaran, harus adanya murid dan guru. Pada menit ke-12, terdapat teori kognitif yang digunakan Pak Song. Di menit ini Pak Song menanyakan umur masing-masing dari mereka dan memberikan materi ataupun soal menyesuaikan dengan umur dan perkembangan kognitif mereka. Lalu di menit ke-14 Pak Song yang mulai kewalahan dan rasanya ingin menyerah, lalu menemukan buku catatan dari guru sebelumnya yang bernama Bu An. Pak Song mempraktekkan apa yang ada di buku tersebut untuk mengajar muridnya. Lalu murid pun mulai merasa nyaman dan mulai berkembang. Dari adegan ini kita bisa lihat perjuangan seorang guru seperti Pak Song yang terus berusaha menggunakan metode yang tepat agar muridnya dapat menangkap dan memahami materi pembelajaran. Terdapat teori humanistik juga pada adegan ketika Pak Song mengajak Chon yang harus berhenti sekolah karena membantu ayahnya menangkap ikan. Lalu Pak Song menawarkan dirinya akan menggantikan Chon untuk membantu menangkap ikan agar Chon tetap bersekolah. Di sini Pak Song sangat mengusahakan Chon agar tetap bersekolah supaya Chon tidak mudah ditipu. Di sini Pak Song sedang memanusiakan manusia. Lalu terdapat adegan di mana Pak Song menjelaskan materi dengan cara yang tidak biasa agar muridnya paham dengan materi yang diajarkan dan juga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan mudah diterima muridnya. Pak Song menarik sekolah apung menggunakan perahu seolah-olah itu adalah kereta. Lalu Pak Song menjelaskan materinya. Lalu terdapat sosok Bu An yang merupakan seorang guru yang kompeten, berani, cerdas, mampu memanfaatkan lingkungan sekitar dan ramah kepada muridnya. Bu An ini menjadi sosok panutan bagi Pak Song dari buku catatannya yang sangat menginspirasi Pak Song. Perkenalkan, nama saya Monica Sanchez dengan nomor NIM 1107620228. Di sini saya akan menceritakan alur cerita dari film The Teacher's Diary. Cerita dalam film ini di antara masa lalu dan masa kini digambarkan secara beriringan. Dimulai saat Bu An bersama temannya Bu Gigi dipindah tugaskan di sekolah apung yang bernama sekolah kapal karena sekolah tersebut mengapung di atas air danau di daerah pedalaman. Banyak sekali rintangan yang dilalui mereka berdua.
Dari perjalanan ke daerah tersebut sangat jauh dan jalannya rusak, sama seperti yang dilalui Pak Song di masa kini. Setelah menempuh perjalanan yang sangat amat jauh, perjalanan masih dilanjutkan dengan naik perahu untuk menyeberangi sebuah danau. Awal cerita dalam film ini banyak disuguhi hal-hal yang berbau komedi, dikemas dalam guyonan pada setiap percakapan. Hingga Pak Song menemukan buku harian Bu An yang tertinggal di atas papan tulis yang dituliskan tentang keadaan selama ia mengajar di sekolah perahu tersebut. Hari pertama tidak ada sama sekali murid yang datang. Keadaan sekolah juga sangat memprihatinkan. Tidak ada penerangan, fasilitas tidak memadai, sinyal pun tidak ada, seperti hidup di negeri entah berantah. Dalam bak air terdapat cicak mati, hingga di kamar mandi ada mayat yang telah membusuk karena daerah tersebut berada di atas danau dan sering sekali orang mati karena hanyut. Anak-anak harus dijemput satu persatu untuk sekolah dan Pak Song hanya memiliki 4 murid dan semuanya berbeda kelas. Banyak hal yang harus dilakukan Pak Song untuk dapat beradaptasi dan murid-muridnya yang masih terpengaruh akan gaya belajar Bu An. Sebagai guru yang tidak memiliki pengalaman mengajar, maka hal ini sangat membuat Pak Song kesulitan. Anak-anak belajar tidak hanya datang ke sekolah, namun hidup juga dalam sekolah tersebut, seperti makan dan tidur. Dalam cerita film ini dikisahkan Bu An yang memiliki pacar tidak suka jika ia harus hidup di tengah daerah entah berantah, hanya mengajar 4-7 orang anak. Ia meminta Bu An untuk kembali ke kota. Dan pacar Bu An membenarkan bahwa masalahnya adalah tato di tangan Bu An. Kepala sekolah memindahkannya ke sekolah kapal tersebut karena Bu An bersikeras tidak ingin menghapus tato. Padahal Bu An adalah guru yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bu An juga memiliki ciri khasnya dan cara tersendiri dalam mengajar sehingga membuat siswanya paham karena ia menggunakan praktek langsung tidak secara teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Dila Fitriani dari kelompok 12 Teori Belajar dan Pembelajaran dengan NIM 1107620 Prodi PGSD FIP-UNJ. Saya izin melanjutkan alur cerita yang dibacakan oleh teman saya yaitu Monica Sanchez. Saat ujian akhir berlangsung dan menentukan nasib sekolah tersebut, semua murid Pak Song lulus kecuali Pong. Pak Song membesarkan hati Pong dan ia mengatakan bahwa ialah guru yang gagal dan buruk. Akhirnya Pak Song mengundurkan diri. Pak Song menuliskan rasa terima kasih terhadap buku diari Bu An yang mengajarkannya segalanya dan meminta maaf karena buku tersebut telah rusak. Benar saja, sekembalinya Bu An, nilai anak-anak kian membaik dan semua anak lulus semua. Dan kepala sekolah pun menyatakan bahwa ia sangat bangga kepada Bu An. Saat menghadap kepada kepala sekolah, Bu An menyatakan bagaimana dengan Pak Song, dan kepala sekolah pun bercerita bahwa beberapa waktu lalu Pak Song mengirimkan surat untuk Bu An. Dan Pak Song datang dan merasa bahagia karena Bu An kembali ke sekolah. Akhirnya, kepala sekolah memberikan surat lamaran pekerjaan dari Pak Song untuk Bu An. Bu An pun mencoba untuk mencari Pak Song dari alamat yang diberikan kepala sekolah, namun hasilnya nihil. Dalam mengajar, Bu An terus berpikir tentang Pak Song dan membayangkan kehadiran Pak Song di kelasnya. Hingga pada suatu hari, Bu An pergi ke desa dan membeli ikan. Ia mendapat berita bahwa Pak Song telah mengirim surat untuknya. Sayangnya surat tersebut hanyut oleh muridnya. Namun sang murid mengatakan bahwa telah membaca isi surat tersebut dan mengatakan bahwa Pak Song akan kembali pada hari libur sekolah tiba. Merasa begitu bahagia, Bu An meminta muridnya untuk kerja bakti membersihkan kelas sebersih mungkin. Hingga pada hari yang ditunggu, ternyata bukan Pak Song yang hadir, namun mantan kekasih Bu An. Bu An sangat kecewa tentunya. Akhirnya Bu An menyerah pada keadaan dan memilih kembali bersama kasihnya saat semua murid di sekolah lulus. Saat perjalanan ke kota bersama kekasihnya, Bu An mengingat apa yang membuatnya menjadi guru, bahwa bukan hanya tentang mengajarkan teoritis tapi mampu memberitahu rasa
yang tidak pernah dimengerti muridnya. Saat itu ia menyadari bahwa ia dan kekasihnya tidak pernah saling mengerti, dan semua itu membuatnya tidak harus bersama lagi. Akhirnya, Bu An memutuskan kembali ke sekolah kapal, dan saat itu pula ia bertemu dengan Pak Song. Akhirnya mereka dapat bertemu dan mewujudkan harapan-harapannya bersama yang selama ini telah terpendam. Dengan demikian, pesan yang terkandung pada film ini adalah bahwa kita sebagai guru harus mampu mengatur kelas dengan baik, di mana tidak hanya teori saja yang diajarkan, akan tetapi segala sesuatu yang bermakna untuk anak. Cara mengajar pun perlu diperhatikan guna menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan meaningful bagi siswa maupun guru. Dalam mengajar, guru bisa meminta saran atau masukan dalam mengembangkan materinya kepada siswa yang diajarkan, agar siswa pun merasa dihargai dan kooperatif dengan guru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.